Halo semuanya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait dengan mengelola kartu persediaan. Poin pertama, apa itu persediaan? Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Klasifikasi persediaan. Pertama, perusahaan dagang terdapat persediaan barang dagangan yang dimana persediaan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Kedua, perusahaan manufaktur. Terdapat beberapa persediaan, antara lain persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, barang dalam perjalanan, dan barang konsinyasi. Selanjutnya terdapat beberapa bukti transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, antara lain yaitu pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun kredit, penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit, retur penjualan dan potongan harga, retur pembelian dan potongan harga, beban angkut pembelian, serta beban angkut penjualan. Pengendalian internal persediaan. Suatu perusahaan perlu memiliki pengendalian internal yang memadai. Kenapa? Karena dengan adanya pengendalian internal yang memadai dapat mengurangi resiko-resiko sampai ke tingkat tertentu dan diharapkan pengelolaan atas persediaan barang dagang dapat dilaksanakan lebih efektif. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan fisik, perlu diperhatikan aspek-aspek pengendalian internal, antara lain yaitu penghitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berkaitan dengan persediaan. Kedua, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. Ketiga, harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen. Keempat, setiap persediaan harus diberi label untuk memudahkan penghitungan. Dan yang terakhir adalah harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir penghitungan fisik persediaan. Penentuan kepemilikan barang dalam perjalanan. Terdapat dua syarat penyerahan barang yang digunakan sebagai dasar penentuan dalam kepemilikan persediaan, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Yang pertama, FOB Shipping Point, artinya biaya angkut barang dimulai dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli ditanggung oleh pihak pembeli, sehingga pemilik dari barang dalam perjalanan adalah pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam menentukan saldo persediaan untuk satu periode, pihak perusahaan harus mencatat jumlah barang dagang dalam perjalanan. Kedua, FOB Destination, artinya biaya angkut barang dimulai dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli ditanggung oleh pihak penjual, sehingga barang dalam perjalanan masih merupakan hak milik penjual. Materi selanjutnya adalah pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu untuk mencatat persediaan sistem fisik dengan beberapa metode, yaitu yang pertama stock opnam, kedua first in first out atau masuk pertama keluar pertama, ketiga last in first out atau masuk terakhir keluar pertama, keempat rata-rata sederhana, kelima rata-rata tertimbang. Metode yang pertama adalah perhitungan fisik persediaan atau stock opnam, yang dimana pencatatan sistem fisik dilakukan karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Akun persediaan akan diperbarui nilainya hanya pada akhir periode saja sebelum penyusunan laporan keuangan melalui penghitungan fisik persediaan atau stock opnam di gudang. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara pencatatan pada persediaan barang dagang dengan jumlah fisik di gudang.
Untuk metode pencatatan persediaan dengan sistem fisik selanjutnya, kita akan melakukan praktek secara langsung, yaitu yang dimana terdapat data persediaan jenis barang X pada UD Langgeng Jaya pada bulan Agustus 2023, tertanggal dari 1 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023. Yang dimana kita ketahui total persediaannya adalah 113.000 kg, kemudian nilai persediaan secara keseluruhan adalah Rp284.600.000. Nah, setelah dilakukan perhitungan fisik atau stok opnam atas barang X ya, pada tanggal 31 Agustus 2023 ternyata sisa di gudang itu adalah 35.000 kg ya. Lalu bagaimana penilaian persediaan atas persediaan 35.000 kg ini? Ada beberapa metode untuk menilai persediaan. Yang pertama adalah menggunakan metode FIFO, first in first out, yang dimana asumsinya adalah barang yang lebih dulu masuk atau barang yang lebih dulu dibeli itu akan lebih dulu dijual oleh perusahaan, sehingga sisa sebanyak 35.000 kg ini adalah berasal dari 15.000 kg dari pembelian tanggal 29 Agustus 2023, kemudian 20.000 kg dari pembelian tanggal 26 Agustus 2023. Sehingga nilai persediaannya adalah 15.000 dikali 3.400 dari nilai atau harga per kilogramnya, kemudian 20.000 dikali 3.000, kita dapat total nilai persediaan ketika kita menggunakan metode FIFO adalah 111 juta rupiah. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, yang dimana asumsinya adalah barang yang terakhir masuk atau barang yang terakhir dibeli oleh perusahaan itu dianggap yang lebih dulu dijual, sehingga asumsinya untuk persediaan akhir sebesar 35.000 kg ini terdiri dari 10.000 kg dari persediaan awal, kemudian 20.000 kg dari pembelian tanggal 5 Agustus, kemudian 5.000 kg dari pembelian tanggal 7 Agustus. Sehingga nilai persediaan ketika kita menggunakan metode LIFO adalah 59 juta rupiah. Jadi konsepnya, kalau kita menggunakan FIFO karena persediaan awal itu adalah yang dijual terlebih dahulu, itu adalah sisa persediaan ini dihitung dari persediaan akhir terlebih dahulu. Kalau menggunakan LIFO itu adalah kebalikannya, karena persediaan akhir atau pembelian yang dilakukan akhir itu dijual terlebih dahulu, maka barang yang tersisa 35.000 kg ini kita hitung dari persediaan awal terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang? Kalau kita menggunakan rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang, kita harus mencari harga rata-rata per kilogramnya berapa. Oke, kalau kita menggunakan rata-rata sederhana, kita mencarinya adalah harga per kilogram pada saat pembelian, yaitu 2.000 ditambah 1.400 ditambah 2.200 ditambah 2.600 ditambah 3.200 ditambah 3.000 ditambah 3.400 dibagi dengan 7. 7 asalnya dari mana ya? Asalnya dari frekuensi pembelian atau banyaknya frekuensi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Agustus, ternyata frekuensi pembeliannya itu terdiri dari 7 kali, sehingga diperoleh rata-rata per kilogramnya adalah 2.543. Sehingga untuk menilai persediaannya adalah 35
kilogram dikali dengan 2.543, ketemunya adalah 89 juta rupiah. Kemudian kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang, itu kita mencari dulu harga rata-rata per kilogramnya sama dengan rata-rata sederhana, cuma bedanya yang dibagi itu adalah nilai persediaan keseluruhan, yaitu Rp284.600.000 dibagi dengan total persediaan, yaitu 113.000 kg. Kita ketemu bahwasanya harga rata-rata per kilogramnya adalah 2.519, sehingga nilai persediaannya adalah 35.000 kg dikali 2.519, ketemunya adalah 88.150.442. Sehingga ketika kita menilai nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, rata-rata sederhana maupun rata-rata tertimbang, itu pasti nilainya akan berbeda karena berbeda asumsi juga. Nah, selanjutnya itu ada latihan soal dengan kasus yang sama, kemudian dengan pertanyaan yang sama yang telah dibahas sebelumnya, yang dimana dengan data persediaan jenis barang Y dari tanggal 1 November sampai dengan 25 November 2023, anak-anak dihitung atau disuruh menentukan nilai persediaan barang Y apabila menggunakan metode FIFO, LIFO, kemudian metode rata-rata sederhana, metode rata-rata tertimbang. Nah, kemudian kalian bisa membentuk kelompok. Nanti setelah 15 menit, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, hasil pekerjaan kalian